Kalau kita mau mengumpulkan fakta ekonomi, fakta sosial, fakta politik kan nggak boleh, tidak bebas, disensor. Itu harus dengan izin LIPI dan lain sebagainya. Nah bagaimana kalau jadi seperti di negara komunis atau di negara fasis, bagaimana ilmu sosial dan ilmu ekonomi dan lain sebagainya bisa maju? Nah, kita bukannya memulihkan apa yang dirusak oleh penjajah. Jadi selama Orde Lama dan Orde Baru itu humaniora, ilmu kemanusiaan, manusia humanities ini tidak tergarap tuh, kecuali di beberapa pesantren dan sekolah-sekolah partikuler, sekolah swasta, ya kan. Begitulah. Nah, mudah-mudahan sekarang ini diperhatikan juga dalam reformasi ini bahwa pendidikan itu perlu perubahan cara mengajar sejarah. Jangan yang diajarkan sejarah itu hanya diktat Belanda saja yang dipakai, yang lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang ngotak-ngatik menjelaskan orang-orang yang punya aspirasi sentralistik saja, seperti Kenaro bukannya Erlangga, Gajah Mada bukannya Hayam Wuruk gitu. Lalu kemudian tidak ada laporan jelas, tidak ada pembicaraan yang panjang lebar mengenai raja-raja Demak. Lalu kemudian panjang lebar mengenai Panembahan Senopati, Sultan Agung, Mangkurat, yang semuanya itu orang-orang yang sentralistik. Juga tentang Hasanuddin, sedangkan tentang Arung Palaka, Nenek Malamo tidak ada. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai hasrat sentralistik tidak diajarkan. Dilupakan. Negarawan yang sangat besar dari Sulawesi Selatan adalah Kajau Lalido tidak pernah diajarkan di sekolah. Padahal dia hidup sejaman dengan Machiavelli. Teorinya sangat berbeda. Machiavelli mengatakan negara akan stabil kalau dipimpin oleh orang yang mempunyai kekuatan dana dan tentara. Itu satu. Jadi itu kayak satu ajaran. Kayak Sultan Agung Panembahan Senopati itu ya, kayak Napoleon ini. Ya. Tapi Napoleon dan lain sebagainya nggak pernah usianya panjang kekuasaannya. Nah, Kajau Lalido mengajarkan bahwa yang tertinggi di dalam masyarakat yang harus dipatuhi itu hukum, adat, dan lalu para penguasa, para pemerintah itu hanya pelaksana, mengangkat dereng. Loh, jadi maka itu di Sulawesi kan dinasti-dinasti nggak banyak, karena belum tentu anak raja mengganti menjadi raja kalau menurut adat kurang baik gitu. Jadi harus betul yang menentukan itu lembaga adat yang dalam masyarakat. Nah, jadi orang Sulawesi jauh lebih demokratis dan jauh lebih demokratis meskipun dari orang-orang lain di Indonesia. Ya, meskipun belum punya lembaga perwakilan rakyat. Tapi di Toraja misalnya, Aluk tuh dulu adat di atas, Puang di bawahnya, masyarakat di bawahnya lagi. Jadi yang tertinggi, derajat tertinggi itu undang-undang, bukan orang, bukan lembaga. Wah, inilah. Maka itu pada waktu kemampuannya bertahan luar biasa. Baru 1905 orang Belanda bisa menundukkan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Itu pun karena sudah ada kapal uap mereka ini, dan senapannya bisa dikokang, dan bahkan ada water mantle, itu metal itu. Sedangkan orang water mantle itu brand ya, seperti brand yang dipakai Franco Nero itu. Nah, ini orang Sulawesi nggak punya. Nah, baru teknologi juga yang mengalahkan. Ya, teknologi ilmiah ya, yang scientific technology yang mengalahkan adat. Nah, lalu juga di Bali itu hukum adat di atas sampai sekarang kali itu. Nah, itu juga Bali 1910 baru bisa dijatuhkan.
Dan waktu itu banyak orang Bugis sukses, diantaranya ada orang Wajo, ditanya, kamu itu anaknya siapa kok hebat betul, cepat sukses kamu. Jawabannya, oh bukan soal anak siapa-siapa, tapi merdeka orang Wajo, hanya hukum adat yang aku pertuan. Artinya ada daya inisiatif. Nah ini semua dalam pemerintahan yang sentralistik lenyap. Nah inilah yang dirusak oleh Belanda, yang tidak dipulihkan oleh bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri sampai sekarang oleh elit politik. Elit politik tetap berpegang kepada undang-undang yang dasarnya politik bukan etik. Undang-undang yang hukum positifnya itu kebayaan dari Hindia Belanda yang memperkuat kedudukan pemerintah dan partai politik. Rakyat tidak ada hak apa-apa. Hak politiknya apa? Tidak bisa milih lurahnya sendiri secara langsung. Tidak bisa milih camatnya sendiri secara langsung. Tidak bisa milih bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, jaksa tingginya secara langsung. Bahkan ini apa? Tidak ada haknya harus punya tanah. Sekarang kalau ada misalnya ini tanah kepunyaan perhutani atau punya siapa gitu, lahan nganggur 20 tahun, tiba-tiba ada rakyat menduduki, terus kemudian datang diusir mereka, diusir ya harus pergi karena secara undang-undang ini tanahnya perhutani. Itu hukum Hindia Belanda. Tapi coba di negeri Belanda ada lahan menganggur, jangan kan gitu, ada rumah yang menganggur. Kalau menganggur agak lama didudukin. Kalau nanti dituntut oleh yang punya, oh, ini ada surat saya, ini buktinya. Oh ya, kenapa sampai nganggur? Ya ada problem gini. Ya kamu kalah. Ini haknya yang menduduki. Oh ya sudah. Oh tidak, ya sudah. Kamu harus juga didenda karena kamu membiarkan menganggur. Lahan itu menganggur. Tapi belum tentu itu benar. Nah, tapi ini begitu terjadi di Eropa, begitu terjadi di Belanda, begitu terjadi di Australia, begitu terjadi di negara-negara yang demokratik. Karena undang-undang mengharuskan rakyat itu punya rumah. Kalau sampai ada orang digusur nganggur, lah ini gubernurnya bagaimana? Jadi kalau sampai terjadi ada orang tak tapi berumah. penggusuran itu salah atau salah? Total salah. Total kalau salah. Orang dari segi hak manusia. Kalau orang segi hukum betul. Kalau orang mendirikan rumah di tengah jalan. Oh ya jangan dong. Nah itu publik sudah dipakai itu. Ini lahan menganggur kok. Di tengah jalannya. Jadi itu kan wah itu harus dihormati dong. Public places harus dihormati. Tapi di Indonesia kepentingan publik, lahan publik seperti daerah hijau, ya didirikan ke Hilton di situ nyatanya sampai sekarang yang kukuh. Gitu. Jadi hukumnya memihak pada kekuasaan, tidak kepada rakyat. Padahal almarhum Cokro Minoto sudah memperingatkan, kalau rakyat tidak punya hak hukum, ya seperti anjing yang bisa diusir, atau seperti sampah yang bisa disapu dari jalan. Terjadi sekarang. Orang menganggur. Ya wes, kita sedih atau bagaimana, tapi tidak ada hak, tidak ada kewajiban pemerintah untuk memberi santunan. Coba terjadi di Eropa, tapi di Belanda. Ini karena pemerintahnya nggak punya uang. Nah, harus makanya kalau bikin hukum, sistem, kalau hukumnya itu mihak kepada rakyat, ya tentu saja itu dulu yang harus ada. Yes, jadi bukan yang macam-macam pembangunan Jakarta yang buruk ini. Kalau seharusnya kan kalau memang itu apa yang dirusak Belanda, apa yang dirusak oleh penjajahan, kekuasaan maritim. Jadi kalau begitu dermaga-dermaga harus dibangun dong, yang kecil. Pelayaran harus dibangun lagi. Lah ini jangankan armada dagang, armada angkatan laut kita aja lemah. 75% daerah kita